Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama di dalam majelis ilmu ini pada kajian rutin malam Rabu. Insyaallah untuk malam hari ini kita kembali akan mengupas sebuah tema yang berjudul rahasia bismillah bagi kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengenal dengan bacaan bismillah, tapi ketika bismillah dibaca, apakah yang membaca ini mengenal atau mengerti atau memahami dengan apa yang ia baca? Maka bacaan bismillah seringkali dimaknai hanya dengan menyebut atau mengatasnamakan Allah. Maka untuk kali ini kita akan memperjelas rahasia-rahasia bismillah yang sebenarnya dengan ilmu huruf. Maka ketika kita mengetahui rahasia bismillah, dari bismillah inilah mengadakan 114 surah. Kalau tidak ada bismillah, maka tidak akan ada 114 surah. Inilah yang orang sering sebut atau mungkin kita sering mendengarnya, bahwasanya 7 ayat Fatihah terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian 113 surah itu terhimpun ke dalam 7 ayat Fatihah atau terhimpun kepada ayat Fatihah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kepada huruf ba. Maka inilah yang harus kita perjelas kata-kata terhimpun. Kita akan perjelas dengan ilmu huruf. Kata-kata terhimpun itu seringkali yang masyarakat atau muslimat dengar itu agak sulit untuk memahami karena dengan membawa kata-kata terhimpun. Sementara Bismillahirrahmanirrahim di dalam mushaf Al-Quran itu berjumlah 113 kali karena dipotong dengan surah At-Taubah. Namun di dalam surah An-Naml ayat 30 itu disebutkan lagi dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, di mana dalam sebuah cerita yaitu Nabi Sulaiman menulis surat innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka genaplah Bismillahirrahmanirrahim itu tertulis atau tercatat 114 kali sesuai dengan jumlah Al-Quran. Nah, tadi kita uraikan bahwasanya 113 surah itu terhimpun kepada Al-Fatihah, maka genaplah 114 surah terhimpun ke dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan aktivitas tanpa didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amalnya. Maksudnya, ketika kita melakukan apapun tanpa didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dianggap itu sebuah amalan. Itu maksudnya. Kata-kata terputus itu tidak dikatakan amal atau tidak tercatat sebagai amal. Maka ketika tidak tercatat sebagai amal, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Apapun aktivitasnya tidak ada keberkahan di dalamnya. Itulah pentingnya bismillah. Sekarang mari kita kenali huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim itu dengan kajian atau membedah secara makna huruf per huruf. Bismillahirrahmanirrahim
Ini kita langsung tulis sesuai apa yang Bismi. Ini kita pisah agar bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pisah huruf ba, huruf sin, huruf mim. Di sini ada alif, lam, ha. Nah, ini kita pisah dulu. Bismi ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun kepada huruf ba. Nah, semua huruf ini terhimpun ke dalam huruf ba. Semua huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim terhimpun ke dalam huruf ba atau berasal daripada huruf ba. Asalnya adanya huruf-huruf ini karena adanya huruf ba. Adanya. Kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Kita langsung hitung. 1 huruf ba, 2 huruf sin, 3 huruf mim, alif, lam, ha. Berarti ada 4 tambah 3, ini 7. Di kotak ini ada 7 huruf. Ada 7 huruf. Sekarang kita hitung lagi di sini. Alif 1, lam, ra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya 12 huruf. Kenapa kita hitung jumlah huruf? Karena kita membongkar dengan ilmu huruf, makna huruf. Sekarang 12 tambah 7 menjadi total 19 huruf. Ini makna 19 apa, makna 12 apa, makna 7 apa? Adakah yang keluar daripada Al-Quran? Angka. Ini korelasi antara huruf dengan angka langsung. Ini dari jumlah huruf. Jumlah huruf total semuanya Bismillahirrahmanirrahim adalah 19 huruf totalnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim semuanya terhimpun ke dalam huruf ba. Maka 7 ayat Fatihah. Nah, kita kasih lagi 7 ayat Fatihah. 7 ayat Fatihah terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kita susun dulu. Maka 113 surah terhimpun di dalam 7 ayat Fatihah. Ini tanggalnya. Kenapa kita skemakan seperti ini? Maka kita akan mengenali siapa urutan-urutan ini yang sebenarnya. Ini 113 surah, ini 7 ayat Fatihah. Maka ini bahan bakunya yang sudah menjahirkan 7 ayat Fatihah. Kita akan korelasikan dengan asal usul diri kita. Kenapa? Tidak satupun kejadian setelah Nur memancarkan yang disebut dengan Nur Muhammad menjadi alam semesta dan seisinya,
maka tidak satupun kejadian di muka bumi ini, termasuk bumi itu sendiri, terlepas daripada asal usul atau proses penciptaan. Tidak akan ada proses. Contoh, kalau orang sholat artinya bertemu dengan Tuhan, karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Orang sholat itu ketika ia berdiri, maka berdiri itu adalah hurufnya huruf alif. Maka ketika ia ruku itu hurufnya huruf H. Ketika ia sujud itu huruf mim, dan ketika ia duduk antara dua sujud itu huruf dal. Jadi gerakan sholat, aktivitas kita bertemu dengan Tuhan itu adalah menuju kepada nur yang asal. Nah kemudian ketika orang sujud, kepalanya mim, kepalanya tadi bentuk tangannya H, kemudian pinggulnya mim lagi, kemudian bentuk kakinya dal, mim H, min dal Muhammad. Jadi gerakan yang wujud yang sholat itu terlihat Muhammad, terlihat Muhammad, itu maksudnya. Nah sekarang kita bahas, kita sebutkan tadi tidak ada kejadian di muka bumi ini yang terlepas daripada proses penciptaan penjahiran. Tidak akan ada. Semua berawal daripada huruf ba, semuanya berawal. Bismillahirrahmanirrahim berawal daripada huruf ba. Al-Fatihah ada 7 ayat berawal dari Bismillahirrahmanirrahim. 113 surat berawal dari adanya 7 ayat Fatihah. Maka yang kita pegang huruf ba. Ba ini di dalam maknanya bermakna adalah persaksian. Persaksian yang kekal. Artinya persaksian ini walaupun seluruh bumi atau alam semesta beserta isinya, termasuk para malaikat, jin dan ars pun semua dihancurkan yang di bawah Nur Muhammad, maka persaksian ini tidak akan hancur, karena ini yang akan hadir dan menghadap. Persaksian huruf ba ini adalah lambangnya huruf ba, lambang daripada semua persaksian yang dimintai. Nah, kita cari kapan adanya huruf ba. Huruf ba itu adanya ketika Allah meniupkan rohnya, kemudian dimintai persaksian. Ini kembali sini. Ini si Ahad menghembuskan roh. Ini pasti kita harus mengulang. Menghembuskan rohnya disebut dengan Nurullah, disebut dengan roh Allah. Maka nur itu ini Nurullah, boleh kita sebut Nurullah. Nurullah ini sering disebut dengan Ahmad. Jadi sering disebut dengan Ahmad Nurullah. Nah, disinilah terjadi persaksian, dimintai persaksian. Man anta, kemudian baru dia jawab Antullah. Artinya aku adalah Allah. Di dalam pancarannya, ketika cahaya yang asal dimintai persaksian, maka persaksian itulah yang disebut dilambangkan dengan huruf ba. Jadi nur ini dimintai persaksian, persaksiannya sudah selesai, inilah disebut dengan huruf. Jadi ba ini lambang daripada persaksian nur, asal sebelum ini jahil. Pancaran daripada nur ini disebut dengan Nur Muhammad. Jadi kita jadikan satu. Nah, ini Nur Muhammad disebut dengan Nur Muhammad. Disebut dengan pancarannya inilah yang berjumlah 124.000. Disebut dengan 124.000 nabi.
Ketika sudah memancar, ini pancarannya. Pancarannya ini berjumlah 124.000 nabi. Kenapa disebut nabi? Kalau nabi bisa tersendiri ini. Ini nabi 124. Lihat. Kata huruf nabi ada huruf nun, ada huruf ba, dan ada huruf ya. Ya, ini adalah penyerta. Ini sudah menandakan bahwa nun ini yang mana nih? Nun yang di dalam nun. Ba ini apa? Artinya yang di dalam ini sudah dimintai persaksian. Setelah dimintai persaksian, dilambangkan dengan huruf ba, inilah yang disebut dengan nabi. Jumlahnya 124.000. Ketika dimintai persaksian dan memancarlah disebut dengan nabi, maka jadilah pancaran itu dengan 4 unsur: api, angin, air, tanah. Jadilah 4 unsur. Pancaran ini menjadi 4 unsur. Jadilah Adam. Disinilah diciptanya Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita lihat. Nur dimintai persaksian, dilambangkan persaksiannya itu, jawaban itu dilambangkan dengan huruf ba. Kenapa ada huruf ya? Karena ya ini menerima, Nur ini menerima. Jadi ya ini lambang yang menerima. Makanya nabi itu ada huruf ya, nabi. Nah, pancarannya ini akhirnya menjadi 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Inilah yang disebut dengan alam. Terciptalah alam, dari alam terciptalah Adam dan Hawa. Nah, sekarang kenapa terjadi yang namanya bismillah dahulu? Kenapa adanya bismillah? Tadi kan nur menjadi 4 unsur, jadi alam semesta. Di dalam persaksiannya itu, setiap nur yang akan dijahirkan pasti dimintai persaksian. Maka persaksiannya itulah yang ketika ia diambil membuat pengakuan. Di dalam Adam dan Hawa ini ada pengakuan kembali. Ia tetap menggunakan huruf ba. Alastu birabbikum dengan jawaban bala syahidna. Jadi tetap ia gunakan huruf ba, diambil dari yang asal. Nah, inilah lambang yang dimaksud dengan huruf sin. Ini huruf sin. Nah, sama dengan huruf sin Adam dan Hawa, termasuk diri kita. Nah, ini skema. Sekarang kita berada di sini. Sekarang kita di sini. Adam dan Hawa bersatu, lahirlah yang disebut dengan diri kita. Adam pun sudah disebut dengan huruf sin. Sin itu karena susunan daripada kejadian diri kita. Sin ini adalah nafs atau nafas atau diri. Maka bersatunya Adam dan Hawa menjadikan diri kita tidak terlepas daripada bahasa aku adalah engkau. Maka bahasa aku adalah engkau adalah sama dengan bismillah. Makanya kita potong. Aku adalah engkau sama dengan bismillah. Sama. Dari mana kita potongkan bismillah? Ba persaksian. Sin adalah setelah nur tadi dimintai persaksian, ia
menjahirkan menjadi alam semesta yang diambil dari 4 unsur, jadilah Adam dan Hawa. Jadi adanya huruf sin karena adanya daripada ba yang sudah dimintai persaksian atau nur yang sudah dimintai persaksian, jadilah diri. Berarti diri ini berasal dari mana? Nah, inilah yang disebut dengan Adam, Ahmad dan Ahad. Ini sesuai kejadian diri. Kemudian mengenai diri kita, di dalam diri kita, semua kita berasal daripada nur yang sudah bersaksi aku adalah engkau. Dengan membaca bismillah, sekarang kita itu mengenal dengan diri kita. Selama kita tidak mengenal dengan diri kita, maka bismillahnya batal. Tidak menyebut bismillah kalau tidak mengenal dengan diri kita. Nah, di dalam Adam dan Hawa yang menciptakan diri kita, sedangkan nama Adam dan Hawa adalah diri, shin setelah ba. Maksud sin setelah ba itu adalah tidak akan ada diri kalau ba tidak ada, kalau tidak ada persaksian. Huruf sin tidak akan ada kalau huruf ba tidak ada. Kalau tidak ada, maksud huruf ba itu tidak akan ada diri kita ini kalau tidak ada persaksian. Kalau nur tidak dimintai persaksian itu tidak akan ada jahir, apalagi alam semesta. Sama, alam semesta itu pun tidak akan ada kalau nur ini tidak dimintai persaksian lebih dahulu. Maka di dalam persaksian tadi, diri kita ini mengaku adanya. Kenapa aku ini ada? Bahkan bumi pun berkata, kenapa aku ada? Karena nur dimintai persaksian, baru adanya aku. Nah, setelah adanya aku, sadarlah diri kita, ternyata adanya aku karena nur dimintai persaksian. Nah, kenapa di sini ada huruf bismi? Ini anggap diri kita. Sekarang kita pahami ini. Huruf sin ini adalah diri kita. Turun ke bawah. Ini kita sekarang. Ujar diri kita, tidak akan ada kita kalau nur tidak dimintai persaksian. Maka ini lambang aja, lambang persaksian. Nah, tidak akan ada diri kita kalau tidak ada nur yang dimintai persaksian. Lalu kenapa ada huruf mim setelah diri? Maka sesungguhnya yang berkata tidak akan ada diri kita ini, diri kita yang jahir ini, bisa berbuat, berpikir, berakal, beraktivitas kalau tidak ada huruf mim. Hanya pulang beli ke atas, naikkan lagi ke atas. Ketika kita berkata, karena ini sedang, ini dalam bentuk, artinya tanah yang digumpal kemudian dihembuskan mim, ini jiwa dihembuskan ke dalam batang tubuh. Jadi yang berpikir, yang berkata tadi ini sesungguhnya tidak akan ada nih. Yang berkata ini, jangan kita akui kita yang berkata, jangan kita akui kita akan ada aku kalau pada dapat. Tapi yang berkata itu sesungguhnya nih, semuanya yang beraktivitas. Maka inilah bahayanya semua kita atau manusia itu disebut manusia itu paling bahaya karena merasa dihidupkan. Kada ingat kepada mim jiwa yang asal. Ini sesungguhnya yang beraktivitas adalah huruf mim. Dari mana menyadarinya? Oh, sesungguhnya aku daripada nur, batang tubuhku daripada nur. Berarti ini disebut dengan ciptaan, lambangnya alif. Aku bernama, lambangnya huruf lam. Aku bersifat, lambangnya huruf lam lagi. Ada 3. Maka sesungguhnya aku adalah daripada zat. Nah, kita urut pula. Orang membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim
Sahkah kalau kada berbuat Ar-Rahman Ar-Rahimnya? Sah. Karena kita bedakan. Diri kita tadi sudah membuat pengakuan. Ini sadar nih. Sekarang kita berada di sini. Diri kita yang sadar siapa sesungguhnya kita, sadar. Orang menyebut Bismillah, sadar. Sekarang ini kita umpamakan kita haus, ya kan? Kita haus, maka ada air. Ini kita. Nah, diri kita ini sama sini. Atau di sini air boleh. Nah, sini air boleh. Sekarang kita pahamkan. Ini kita haus. Apabila kita haus, kita hendak minum. Sebelum kita minum, sadari dulu diri kita. Apa maksudnya sadari diri kita? Nih. Yang hendak minum tadi siapa? Nah, dari situ berarti kita memiliki kehendak iradah. Satu. Kemudian kita bergerak mengangkat gelas, berarti ada gerak, berarti disebut dengan kodrat. Kembalikan semuanya. Batang tubuh kita dari mana? Naik ke atas. Setelah naik ke atas, mengenali kita dengan batang tubuh kita. Al-Arab 172. Ingatkan kalau ketika aku keluarkan dari tulang anak cucu Adam, dikeluarkan air. Ternyata aku dari Adam dan Hawa. Ada telepon dari mana? Ternyata daripada alam semesta yang disebut dengan tanah. Naik lagi ke atas, daripada nur. Sadar kita. Kemudian leburlah kita. Lebur kita. Akhirnya diri kita ini naik ke atas, kita buat ke sini sadar. Di dalam kita ingin minum itu disebut dengan iradah. Di sini si Ahad, aku ingin dikenal, sudah ada iradah berdahulu, sudah iradah. Ada iradahnya. Kemudian gerakannya ada kodrat. Nah, ada kodrat. Kemudian kembalikan yang hendak minum siapa? Itu adalah iradah. Naik lagi ke atas. Di sini ampunnya. Aku mau bergerak, mana? Sini ampunnya. Adalah diri kita. Ada lagi sudah. Berarti bertindak hendak minum tadi siapa? Bertindak tadi hendak minum siapa? Tak akuilah kita di situ. Bila tak akui, ini Bismillahnya batal. Memakai atas nama Allah, tapi akunya itu masih timbul. Batal Bismillahnya. Sekarang kita pandang air. Bagaimana cara memandang air? Air dari mana air? Nah, maka air kembalikan. Dari mana air? Air semuanya daripada angkat yang unsur, naik lagi ke atas. Akhirnya air berada di sini, kita pun berada di sini. Nah, maulah ada batamuan. Ini hidup memakan air. Tapi kalau kita memiliki suatu hajat atau keinginan, tujuan kita ingin tercapai, anggap aja ini tujuan lagi. Nah, tujuan apa? Usaha apa sini? Nah, anggap tujuan, kembalikan ke sini, kembalikan lagi ke sini. Diri kita berada di sini, maulah ada tercapai sesuai yang disebut dengan innama amruhu iza arada. Barang siapa ya Tuhan yang mengembalikan urusannya kepadaku, kemana nih anak ke sini? Urusan itu apa? Urusan batang tubuhnya dan nyawanya kembalikan kepadaku, ada ke sini. Kemudian tujuan ini kita yang ingin dicapai apa? Ini kembalikan lagi, letakkan di sini. Maulah dapat batamuan di sini. Inilah sebenar-benarnya ismullah. Apa bedanya? Ini diri kita, ini air atau tujuan. Beda bentuk dan rupa bedanya. Adalah di semesta sekali alam ini yang tidak berasal daripada nur, maka tidak ada jawabannya. Lebur inilah yang disebut dengan rabitah wa rabitu. Sempurna kita membaca Bismillah. Kada mau syirik, orang makan kah, orang minum kah, awak kah sekitar, kada mau. Kada mau syirik, kenapa?
Karena kita leburkan diri kita leburkan tujuan kita yang di dalam kita. Masalah, misalnya ini suatu masalah, kembalikan. Berasal daripada tidak ada yang tidak berasal daripada nur. Kembalikan lagi ke sini. Ini yang pasti berkamuan. Maka sah kita menyebut bismillah. Kalau kita menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah itu adalah takwid kada juga harusnya. Misalnya kan pembakar diundang atau lurah diundang karena kau hadir, lalu disuruh nama wakilnya, tolonglah hadiri undangan di situ, nak enak sampaikan begini. Ketika pas di acara dipanggil lah lurah tadi, ternyata ada, lalu yang mewakilinya ujar yang mewakilinya, ya kan, artinya menyampaikan semua daripada mandat atau pesan daripada Pak Lurah. Apa bedanya kita jahil? Kita jahil ini adalah menyampaikan segala apa yang sudah ada di dalam persaksian kita. Apa bedanya? Itu maksudnya. Jadi diri kita ini hanya menyampaikan, menjahirkan apa yang sudah diamanahkan dengan kita. Inilah yang disebut dengan atas nama, kalau wakil pembakar atas nama pembakar, wakil camat atas nama camat, wakil presiden atas nama presiden, ya. Bukan presiden yang kelihatan bertindak, ya kan, bukan presiden, tapi tindakannya itu semuanya adalah amanah daripada presiden, daripada lurah. Maka tidak akan ada amanah yang disampaikan itu kalau ada dari lurah, itu maksudnya. Maka di dalam kita beraktivitas sekarang ini adalah kita ta'akui dulu. Orang sembahyang tuh kalau masih ta'akui kan Allahu Akbar. Makanya tadi niat itu kan kosong parat ta'yin, itu kan maksudnya meleburkan. Ta'akui atau kata ini kita yang mengoreksi. Kalau masih ada ta'akui, apapun yang kita pandang yang aktivitas tadi kata kawan dikembalikan ke sini, batal bismillah itu. Itu maksudnya batal bismillah. Nah, kalau ini kan ini amsal, ini diri kita yang baku. Kalau kita mengembalikan diri kita yang baku, ini kan mudah sudah kembalikan naik ke atas. Aku berasal dari sini sudah tahu. Cuma ketika kita berhadapan dengan sesuatu masalah ini yang harus tetap dikembalikan. Bagaimanapun rumusnya ini tetap harus dikembalikan. Tidak ada, makanya kita sebut tadi tidak ada di muka bumi ini aktivitas itu yang di luar daripada proses penciptaan. Semuanya proses penciptaan, tidak ada yang keluar. Sekarang kita bahas kenapa bismillahirrahmanirrahim itu ada ar-Rahman ar-Rahim. Di dalam ar-Rahman ar-Rahim itu nih, kalau kita membaca bismillah, maka makna bismillah adalah kita lebur kepada nurnya yang asal. Apa yang kita aktivitaskan ini kita leburkan kepada yang asal. Inilah kata-kata bismillah itu maknanya kalimat tauhid. Maka huruf ba bisa dengan arti tiada. Bilanya dengan arti tiada, inilah yang disebut dengan la ilaha illallah. Jadi bismillah maknanya itu atau artinya bismillah itu kalimat tauhid. Kita lebur ke dalam nurnya. Semua yang kita jalani, yang kita hadapi, yang kita dengar, yang kita lihat, kita kembalikan ke sini. Ini bentuknya tauhid, pembersihan. Bismillah adalah kalimat tauhid, meniadakan diri kita dan yang kita hadapi, yang kita dengar dan yang kita lihat sampai di bismillah. Jadi kalau anak membaca bismillah itu membersihkan. Kalau anak bismillah. Nah, kenapa bismillah disambung ar-Rahmanir-Rahim? Di mana? Kalau ada ar-Rahmanir-Rahim, apa yang kita kembalikan? Jadi sesungguhnya yang dikembalikan itu adalah ar-Rahmanir-Rahim. Nah, makanya kita pisah. Ini
kembali kepada kalimat Bismillah. Dari mana asalnya nih? Ar-Rahman itu ada pada Adam, Ar-Rahim ada pada Hawa. Adanya diri kita karena bersatunya Rahman dan Rahim ada diri kita. Berarti yang dikembalikannya mana? Nih sifat Rahman dan sifat Rahim kembalikan kepada kalimat Bismillah. Jadinya bersusun berurutan. Makanya kita beri kotak supaya paham. Kalau nya kada bersatu nih Rahman dan Rahim adalah diri kita. Kada ada yang jadi. Maka Rahman dan Rahim itu ada pada diri Adam dan Hawa, disatukan menjadi diri kita. Makanya rata-rata kaum laki-laki itu ia mengandalkan sifat Rahman. Rahman itu apa artinya? Apa artinya Rahman? Ini sayang. Nah, awal-awal manusia diciptakan itu membawa sifat Rahman. Makanya kan ditanya aina Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Kenapa ada Ar-Rahim 'alal 'arsyis tawa? Digunakan Ar-Rahman, kadang menggunakan Ar-Rahim. Tidak. Dapat kita menjawab itu. Kenapa? Ketika ditanyakan tidak menggunakan kalimat yang lain, kada Rahim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Aina Allah, di mana Allah? Nih, di mana Allah? Ini yang dulu berikan sampai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Kaum Adam, kaum laki-laki itu dilambangkan dengan pengasih. Kayak apa sifat pengasih? Coba bayangkan. Allah itu menurunkan sifat pengasihnya dulu. Ketika jahil penciptaan, sifat pengasihnya yang lebih dominan. Sekarang kita rasakan, kawalah kita membedakan sifat pengasih dan penyayang. Kita bisi anak. Semua anak adalah kita pilih kasih. Kadang-kadang sama, ya kan? Kita pilih kasih. Kalau Allah pilih kasih, kira-kira yang non muslim bawalah sugih, kira-kira bawalah nyaman hidup kalau Allah pilih kasih. Itu maksudnya. Ketika Allah menciptakan apapun, semuanya Allah kada pandang bulu, kada pilih kasih. Semua aku cukupkan ya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi, ya kan? Ila Allahi rizquha. Semua yang aku ciptakan, yang aku lahirkan di muka bumi ini, rezekinya adalah tidak ada rezeki itu daripada jaminan aku Allah. Itu namanya pengasih. Kada pandang dulu, pengasih. Sama itu lama. Tidak pilih kasih di dalam keluarga, kada pilih kasih, sama berlakukan kada ada. Tapi ya, ini kita banyak anak adalah yang disayangi, sayang benar. Nah, di situ bedanya antara pengasih dan penyayang, di situ bedanya. Kalau Allah tidak memiliki rasa pengasih, kasihan orang non muslim, kali dalam sugihnya sakit hidup pasti bertahan. Disitulah ketika hamba berbuat baik, Allah tetap balas. Asalnya berbuat baik, ia berusaha, tetap Allah balas hasilnya. Allah hantarkan hasilnya, apapun agamanya tetap Allah hantar. Tapi semuanya disayangilah. Tidak semuanya mendapat sayangnya Allah. Dari mana buktinya? Adanya neraka. Kalau Allah sayang, tidak akan Allah tempatkan di neraka. Itu bedanya. Jadi banyak yang mempertanyakan. Ini barusan kita baca, ada yang mempertanyakan,
Ulun ini sembahyang kadang tinggalan waktu, berdoa terus kenapa kadang kabul-kabul. Sementara kawan ulun penyembahyang ada apa aja kehendaknya, ada terus kawan terusnya. Nih ada pertanyaan itu. Ada apa dengan doa? Inilah maksudnya. Kenali sifat rahmat, kenali sifat rahim. Kenali sifat rahmat. Hati-hati. Tidak semua yang Allah beri itu disayangi. Tidak ada semua. Karena Allah berjanji, karena semua yang aku jadikan kamu ke bumi, aku jamin rezekinya. Nah, itu lambang daripada wujud daripada pengasih. Tapi apa? Ada bentuk pengasih itu yang selalu diberi dengan istidraj. Kadang-kadang disayangi. Kalau Allah sayang dengan seseorang itu, misalnya kita berdoa, ya Allah aku minta kendaraan, kenapa Allah tidak beri kendaraan? Karena Allah menyayangi dengan dia. Bentuk sayangnya Allah itu, kalau Allah berikan kendaraan, ya silakan dengan kendaraan itu. Ini karena Allah sayang dengannya. Lalu kita kadang mengenal dengan diri kita, kadang mengenal dengan sifat pengasih, apa yang kita tuduhkan. Di sinilah kita merasa dihidupkan, menuduh Allah. Doaku kada kabul-kabul, kawanku kada penyembahyang kabul terus doanya, kawan terusnya banyak sekarang itu muslim. Makanya kenali sifat rahmat, kenali sifat rahim. Jadi kalau sifat rahmat ini logika, akal, jalan akalnya. Artinya orang yang berakal itu, apapun yang jahir dari akalnya itu dalam perawatannya, tapi belum tentu ia menyayanginya. Sekarang kalau perempuan itu adalah perasaan. Kalau sudah sayang, akalnya hilang. Di luar nalar. Kalau sudah sayang, apapun dilakukan. Lihat, demikian kalau sudah sayang, apapun diserahkan. Akal ada jalan lagi sudah. Inilah perbedaan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena sifat rahmat dan rahim ini ada pada Adam dan ada pada Hawa. Tapi di tubuh kita ini mengalir bersifat rahmat dan rahim. Karena bersatunya rahmat dan rahim adanya diri kita. Jadi diri kita ini ada sifat pengasih, ada sifat penyayang. Itu diri kita. Makanya kalau hendak menjahirkan harus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah adalah kalimat tauhid. Sampai Bismillah. Tapi bilanya Bismillahirrahmanirrahim, maka semua yang ada yang jahir semuanya adalah berasal daripada Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, berhadapan dengan sesuatu, masalah apapun bentuknya, maka sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tanpa Bismillahirrahmanirrahim tidak akan ada apapun di muka bumi ini. Penjahirannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau menyembelih sampai kenapa aja akan disebut Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahi Allahu Akbar. Ini banyak yang mempertanyakan kenapa menyembelih ayam ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kata-kata Bismillah, siapa yang disembelih kembali ke atas, siapa yang menyembelih kembalikan ke atas. Alat apa untuk menyembelih? Bertemu semuanya, tidak leburlah ke semuanya. Makanya Bismillahi Allah. Semua yang ada, yang sembelih, yang menyembelih, alat menyembelihnya adalah Allah. Maha besar, artinya menenggelamkan semuanya, melenyapkan semuanya. Makanya Bismillahi Allah. Wah, terjawab. Ini banyak ada pertanyaan. Kenapa menyembelih, memotong tidak Bismillahirrahmanirrahim, hanya Bismillahi Allahu Akbar? Karena itu, karena kalimat tauhid meniadakan. Jangan sampai ketika kita melakukan penyembelihan itu ada kesyirikan dalamnya, tidak kembali, tidak dihantarkan asal semuanya, bentuk dan rupa ini tidak kembali ke asal. Itu yang dikhawatirkan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kita disebut dengan nih, anak makan, anak minum.
Bismillah, kaulah Bismillah. Artinya mengembalikan, sampai di Bismillah itu mengembalikan sudah siapa air, siapa diri kita. Tapi ketika kita meminum, Rahman dan Rahimlah berlaku. Makan semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya di situ. Pembatas sampai di Bismillah, kalimat tauhid Ar-Rahmanir-Rahim adalah wujudnya. Dari mana kita simpulkan tadi? Nur belum wujud, alam semesta sudah wujud. Ini alam wujud. Ini wujud sudah. Maka wujud ini disebut dengan Allah. Nah, ini disebut dengan Allah wujudnya ini. Air ini wujud atau kada? Wujud. Diri kita wujud atau kada? Wujud. Ar-Rahman berarti wujudnya air dan kita ini adanya bersatunya Rahman dan Rahim. Wujud. Api, angin, air dan tanah ini unsurnya aja. Maka tidak satupun yang tidak berunsur daripada empat unsur ini. Apa kira-kira? Pohon maulah kada unsur dari api, angin, air dan tanah. Semuanya tidak lepas daripada empat unsur di muka bumi ini. Semuanya berasal dari empat unsur. Nah, kita masuk ke dalam Bismillah lagi. Tadi diri huruf sin lambangnya sekarang jahir adanya diri kita, maka semua aktivitas kelakuan apapun adalah sesungguhnya yang berlaku adalah jiwa. Mim ini lambang daripada Nur Muhammad, yang artinya penjahiran daripada Nur Muhammad menjadi huruf mim. Nah, semuanya ciptaan lambang alif bernama, kita ini siapa namanya? Abdul misalnya, Jam misalnya, ini huruf lam. Yang punya sifat huruf lam. Semuanya berasal daripada selesai situ. Ketika sudah selesai, apa yang kita kembalikan? Adalah Rahman dan Rahim. Sesudah sadar Rahman dan Rahim tadi, nih Rahman dan Rahim, oh ternyata adanya aku karena adanya Rahman dan Rahim. Boleh pulang ke sini. Ini berarti Rahman Rahim ini penjahiran daripada batang tubuh. Penjahiran Rahman dan Rahim batang tubuh tetap aja kembali. Jadi apapun skemanya ini putar, sirkulasinya kada mau putus. Mata rantai itu mau putus, tidak akan bisa terputus. Maka Bismillahirrahmanirrahim bisa kita simpulkan adalah cerita asal usul bahan baku menjadikan wujud. Kalau kita ilustrasikan, asal usul cerita Nur berwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Maka 7 ayat Fatihah hanya sebagai pedoman ketika kita sudah jahir, di mana ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah jahir alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sifat Rahman, sifat Rahim ampun kok kembalikan ke sini. Maliki yaumiddin, sifatnya kodrat kembalikan lagi ke sini. Ampun Tuhan itu hanya ada 3. Jadi 3 ayat, ingat 3 ayat Fatihah adalah yang harus dikembalikan karena itu hak Allah. Hak Allah 3 ayat. 1, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, sanjungan. Kemudian Maliki yaumiddin, keagungan. Nah, ini harus dikembalikan kepada Allah. Kembalikan.
ayat Fatihah menerangkan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini proses dulu, proses jadilah alam semesta beserta isinya, selesai Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dari nur berproses sampai alam semesta, selesai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya disebut 7 ayat Fatihah terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya ini, nah Bismillahirrahmanirrahim proses kejadian ketika Allah meniupkan rohnya yang pertama dan berproses menjadi Nur Muhammad sampai menjadi diri kita, termasuk alam semesta beserta isinya. Ini semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu 7 ayat Fatihah pedoman. Pedomannya apa? Kata Allah, apabila 3 ayat dikembalikan kepadaku. Nih syaratnya, 3 ayat ini jangan diakui. Ini pertanyaan, kenapa doaku kada mau kabul? Nih ingat yang 3 ayat. Kalau tak akui, selama yang 3 ayat ini dikembalikan kepada Allah, dihantarkan kepada nur yang asal, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang engkau minta, tawarannya langsung. Hati-hati, periksa doa kita. Kenapa doa kita kabul-kabul? Nih syaratnya, ini yang paling utama. Jangan memberikan syarat. Kenapa doa kita kabul? Yang pertama, ikan dia racak berdusta. Sembahyang kada pas 5 waktu, racak ketinggalan. Jadi kalau hendak doa dikabulkan, sembahyang jangan tertinggal, jangan berdusta. Ingat, syarat doa itu jangan dimasukkan lagi sesuatu yang sudah Allah wajibkan. Berdoa kada berdoa tetap wajib sembahyang, berdoa kada berdoa tetap kada boleh berdusta. Kalau disyaratkan menjadi doa, akhirnya ketika orang kada berdoa, kada ada yang dipinta-pinta, berdustanya hidupnya karena diulah syarat. Nah maka apapun yang sudah Allah wajibkan jangan dibuat syarat di dalam doa lagi. Maka di dalam doa yang terpenting perhatikan 3 ayat Fatihah. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan bertanya, kenapa engkau memuji aku? Hati. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau memuji aku? Kalau kita ada keakuan diri ini berletak di sini, kada lebur di dalam sini dalam sembahyangnya, inilah engkau sudah mengambil hak aku. Ar-Rahmanir-Rahim, kenapa engkau menyanjung aku? Ingat, pengasih dan penyayang adalah sifat Allah. Adanya diri kita, adanya Ar-Rahmanir-Rahim. Oh ternyata adanya diriku karena sifat Rahman Rahim. Hantar semuanya. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini keagungan. Kenapa dikatakan dengan Al-Malik? Keagungan, raja, pemilik. Keagungan ini sama dengan arti kodrat. Kodrat gerak. Oh merasa kau bergerak, oh semuanya ada diakui, aku yang bergerak. Makanya bilang merasa aku yang bergerak, apalagi aku ini manusia yang digerakkan. Nih masih tak akui ini. Kita ini kan ada manusia yang hidup. Kita ini bukan manusia yang digerakkan. Hati-hati, kalau kita merasa manusia tapi digerakkan, nih tak akui, masih keagungan. Ini paling bahaya. Jangan sampai diakui. Maka syarat apapun setelah 3 ayat ini dihantarkan, ayat keempat di sini, maka maknanya apa yang engkau pinta, apa yang engkau pinta. Nih kabul semuanya, apa saja di sini banyak. Setelah Bismillahirrahmanirrahim sampai adanya diri kita, maka muncul peringatan. Ini diri kita diperingati lah, yang 3 itu kembalikan, jangan diakui. Yang 3 syaratnya apa saja aku kabulkan, ayyakula lahu kun fayakun. Nih di sini
makna daripada innama amruhu iza arada, barang siapa yang mengembalikan yang tiga ini. Nah maksudnya itu kalau kita ilustrasikan ayyakula lahu nih kun fayakun, mulai ayat 4 ayyakula lahu kun fayakun sampai kehidupan itu selanjutnya. Itu syaratnya doa dikabulkan. Apa saja kabul. Syaratnya selama kita mengetahui asal usul diri kita. Kalau kita berbismillah tapi kita kadang mengenal asal usul diri kita, batal bismillahnya, makanya ada kabul-kabul doa. Sekarang kita lanjut 7 ayat Fatihah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Bismillahirrahmanirrahim menciptakan diri kita, ya, Fatihah pedoman sangu, jaga kendaraan ini hanya keluar diler. Nah ini Fatihah ini masih belum berperan lagi, hanya keluar. Nah hanya keluar diler. Nah pesannya, ini pesannya nanti apa? Pedoman pemakaian. Jadi Fatihah ini pedoman pemakaian awal. Makanya kan buku itu kan banyak buku pedoman, buku perawatan. Jadi ini pedoman pemakaian. Lah ingati. Barulah setelah selesai ayat Fatihah yang 7 ayat, karena di sini berawal apa yang engkau minta sesuai ayatul lahu kun fayakun. Di dalam perjalanan hidup itu akan melalui macam-macam peristiwa digambarkan di dalam 113 surah ini. Apabila kita ingat, apabila kita tidak memahami hidup kita, diri kita, maka yang 113 surah ini benar-benar akan berakhir pada sebutan An-Nas. Ini bahaya kita. Kalau kita yang memahami dengan diri kita, maka kita tidak akan Allah sebut di akhir surah ini. Apa sebutannya? Minal jinnati wan nas sebutannya. Sadis sebutannya. Ujar Tuhan, ini kita bahasa Tuhan Bapak. Lah awal-awal Tuhan berkisah dulu. Awal-awal aku ingin dikenal, aku ciptakan dahulu rohku. Aku hembuskan rohku, aku ciptakan daripada rohku itu alam semesta. Jadilah diri engkau, jadi diri kita. Setelah diri kita berikungan jadi, ujar Tuhan, nih ke Tuhan. Di dalam diri engkau itu sepertiga hak aku tubuh nih adalah 3 ayat Al-Fatihah. Selama yang sepertiga engkau kembalikan hak aku, maka iya karena budu iya karena selain apapun yang engkau minta aku kabulkan. Berarti ini pedoman. Sesuailah Al-Fatihah semua berasal dari Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai ayat Fatihah yang 7, barulah Al-Baqarah. Ini kan pedomannya. Pedoman. Ujar Tuhan kita, kenapa? Apa yang engkau minta? Iya karena budu wa iya karena stain. Antara aku dengan engkau, apa yang engkau minta? Nah, kenapa 113 surah terhimpun kepada 7 ayat Fatihah? Karena berpangkal daripada ayat 4 sampai kepada ayat 7. Ujar Tuhan kainala bila inya kujulungi duit banyak benar duit kujulungi. Ya, aku sudah tahu kemampuan ikan mengelola jumlah duit yang aku julungi itu. Tapi kita bila inya kujulungi, ya Tuhan kena. Nah, artinya engkau anggap itu kurang. Nah, artinya dijulungi kebahagiaan, dijulungi kesenangan, dijulungi kenikmatan oleh Tuhan ya. Jangan pernah mengeluh. Janganlah ya Tuhan, kada sadar karena sesungguhnya hak diri itu sepertiga hak aku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah sesuai, dan surah-surah berikutnya ini adalah sebagai buku perawatan. Ilustrasinya
Al-Fatihah boleh kita katakan sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu kan orang memakai kendaraan itu kan pedomannya adalah cara menggas. Ingat, ini bahannya dari ini, dijelaskan semua pedoman cara pemakaian. Ada ini 113 surah, sama dengan ibarat kendaraan itu adalah buku perawatan. Sama itu buku perawatan. Apabila kita akan memahami perawatan tubuh kita ini, hati-hati, berakhirlah hidup kita di surah yang ke-114. Apa sebutan Tuhan? Minal jinnati wan nas. Apa bedanya antara jin dengan engkau? Selama ini kita di bumi ternyata kita jadi jin. Karena jin dari manusia, manusia dari jin. Artinya jadi jin juga. Cuma merasa jadi manusia kita, padahal jin juga. Sama. Inilah sanksi kita. Sekarang kita masuk kepada tahap pengamalan. Nah, ini rahasia. Inilah yang disebut dengan rahasia di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hurufnya ada 7. Kenapa ada 7 Bismillah? Karena Allah menjadikan wujudnya yang disebut dengan Allah dalam 6 masa. Ia berproses dalam 6 masa. Satu hak, yang satunya adalah penjahiran. Yang satu harinya penjahiran. Inilah yang disebut kepada hari atau masa. Nah, hari ada berapa? Ada 7 hari. Anggota kita ada berapa? Ada 7 anggota. Jadi Allah menciptakan dan penjahiran kita tuh dari 7 anggota. Yang disebut dengan Bismillah termasuk dengan 7 anggota. Kalau belajar sifat makni ma'nawiyah adalah yang dikenal sifat 7 ya. Bismillah yang wujudnya Allah itu berasal daripada sifat 7. Maka mengacu kepada hari dan kepada sifat. Jadi sifat ini sifat. Yang mana yang disebut sifat adalah lam yang kedua. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ada 12 huruf. Ar-Rahmanir-Rahim ada 12 huruf. Ingat, satu hari. Nah, 12 bulan. Ya lah. Satu hari 12 jam, setahun 12 bulan. Inilah makanya tadi apapun prosesnya tidak terlepas dari proses penciptaan. 12 bulan. Kemudian dapat dari mana 19? Ayo, dapat dari mana kira-kira 19? 7 ditambah 12. Karena memang sudah ada angkanya. Tapi itu kan 12 bulan, 12 hari. Karena nama bulan yang 12 pun adalah menjelaskan proses penciptaan kita juga. Kemudian yang 12 jam, yang mana yang 12 jam? Ya, yang 12 jam ada di dalam yang 12 jam ini yang disebut dengan 5 waktu. Nah, 12 nama bulan adalah proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Proses penciptaan batang tubuh hingga kita hidup 12 bulan hingga kita kembali. Kemudian yang sehari 12 jam, yang di dalam 12 jam ada yang disebut dengan 5 waktu. Maghrib saat kita di alam rahim, ya. Isya saat roh dihembuskan, sudah jahir. Kemudian subuh sudah nampaklah kita. Zuhur keluarlah kita pada rahim. Asar inilah menjalani kehidupan. Tidak terlepas daripada semua nakal. Ini rahasia apa? 12 rahasianya apa nih? Dari Bismillah semua. Kemudian dari mana menghasilkan angka 19?
Dari mana menghasilkan angka 19. Makanya Al-Quran itu 13 surah, setiap surah berakhir atau terkunci kepada angka 19. Buka Al-Quran, cari rumusnya. Semuanya terkunci kepada angka 19. Sekarang tafsir 19 lagi. Memang 7 tambah 12. 7 itu adalah sifat. 7 itu adalah waktu proses penciptaan. Sedangkan yang 12 huruf ini adalah yang pertama ada yang disebut bulan. 6 bulan pertama adalah qada dan qadar. Apa bedanya dengan buku pedoman dan buku perawatan? Tidak ada bedanya. 6 bulan berikutnya adalah proses penciptaan hingga penjahiran. Yang 12 jam 5 waktu proses penjahiran manusianya. Maka yang 7 itu adalah bahannya. Bahan untuk menjadikan 12 bulan, bahan untuk menjadikan 12 jam, bahan untuk menjadikan yang 5 waktu. Adakah yang keluar daripada angka 19? Maka 7 dan 12 semuanya satu kesatuan. Makanya tak kunci dengan 19. Batang tubuh kita tak kunci semua. Ayat Al-Qur'annya pun terkunci dengan 19. Makanya dari selalu kita mengambil filosofi angka 19. Kita bukan mempercayai kepada angka, tapi ada yang beranggapan, apakah kebetulan? Bisakah ini disebut dengan kebetulan? Ingat, angka 19 1 sampai 9. Maka proses 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nih, inilah proses. Berasal dari angka 1, berakhir dari angka 9. Maka 9 dengan arti sempurna. Aku sempurnakan. Adalah yang kebetulan angka, tidak ada yang kebetulan. Maka kalau untuk pemakaian diri kita, batang tubuh kita, termasuk roh kita, jantung kita, semua organ tubuh kita semuanya berangka 19. Semuanya kita. Kenapa? Ingat, 7 bahan dasar. Dari bahan dasar terciptalah 12 bulan. Dari 12 bulan, 6 bulan cerita pada dan kadarnya, 6 bulannya penjahiran kita. Lengkaplah kita. Maka yang 5 waktu adalah penjelasan lagi. Penciptaan dari alam rahim hingga jahirnya kita. Lengkap dan sempurnalah disebut dengan 19. Ini filosofi angka 19. Tidak kebetulan angka 19. Sekarang di dalam sejarah perebutan kota Mekah di dalam surah An-Nasr adalah pada angka 19. Semuanya di angka 19. Nah, ini rahasia bismillah. Kenapa berjumlah 19 huruf? Sudah kita pecah. Untuk amalia, barang siapa yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, tapi dia mengenal bahasanya, maknanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingat, nih, apa yang engkau minta itu tawaran Tuhan. Orang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, nih, apa yang engkau minta. Umumnya apa? Isi syaurat. Kita dijauhkan daripada segala bentuk kesusahan. Maka ini adalah merupakan kunci sukses rahasia hidup. Rahasia sukses hidup. Kunci sukses. Kalau bisa mengamalkan ini. Nah, kalau kita amalkan, kita jangan keluar juga daripada angka-angka
sesuai dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim huruf ba tadi itu merupakan lambang dari persaksian. Jadi pancaran setiap cahaya nur tadi dimintai persaksian itu sesuai dengan jumlah nabi, yaitu berjumlah 124.000. Kita bahasa keren aja, 124 kali. Ini jumlahnya. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Pian baca aja Bismillahirrahmanirrahim 124 kali. Nah, 4 kali jadi itu. Maka sudah mewakili berjumlah 124.000 lengkap cahayanya semua. Apa yang ada lengkap? Kita sebut 124 kali lengkap, kita sudah menyebut persaksian kita sebanyak 124.000. Dari mana pula perbandingannya? Ingat, dunia sehari, akhirat nih 1 banding 1.000 ya. Sehari di dunia 1.000 tahun akhirat. Ketika kita baca sekali sama perbandingan 1.000, karena ini sudah alam nur, ini bukan alam dunia. Nur bukan alam dunia. Ketika kita alam dunia saat ini sama dengan 1.000, tidak keluar kalau orang malam 124 kali. Kadang dia ada itu, kadang dicocok-cocokkan. Semua berdasarkan tafsir angka dan tafsir huruf. Kemudian apa nih? Ketika kita menghadapi sesuatu, kapan membacanya? Ingat, Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebelum berhadapan dengan masalah apapun, sebelum berhadapan dengan tujuan. Kita turun rumah hendak apa yang kita tuju 124 kali. Nah, kita letakkan di dalam napas. Bagaimana cara mengamalkannya? Ingat, ada napas yang disebut dengan 1/3, kemudian ada yang disebut dengan 2/3, ada yang disebut dengan 1/2, ada yang disebut dengan napas 3. Ini di mana? Ini di perut. Ini di mana? Ini di hati, ulu hati. Ini di mana? Ini di dada. Ini di mana? Ubun-ubun. Nah, ini napas. Turun naik napas, mikrat kita. Oh, napas kita turun naik. Ayo kita bandingkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, anggap aja duit, mencari duit. Duit itu, tulis duit. Nyamsal. Kembalikan duit itu berasal dari mana? Lihatnya adalah 4 unsur, ada semua. Di dalam bumi ada pohon, dari pohon dicetaklah kertas, dicetaklah duit. Pohon dari mana? Semuanya berasal daripada nur, kadar lain. Sekarang kita yang hendak berjalan, berusaha siapa diri kita kembali daripada nur maulah kada bertamuan lawan duit sama pada nur. Ya, sama. Ini makna ketika kita mengamalkan bismillah. Maka duit ini ketika jahir ini disebut dengan nafsu atau ambisi. Jadi parut ini disebut dengan nafsu. Nih, tarik nafas, tahan di parut, bayangkan duitnya marah kita. Atau apa yang kita tuju, yang kita cari itu apa? Tarik nafas, tahan di parut. Bila sudah muncul yang kita tuju, nih anak di parut. Setelah anak di parut, tarik nafas lagi pas ke ulu hati. Setelah sampai di ulu hati, naiklah duit ke ulu hati. Ujar hati, ya kan, nafsu, pokoknya aku harus dapat. Uji nafsu atau duit, hati menyadari.
Ya hati ayo nafsu ikam tetap berusaha gawe ya. Amun ikam tak pulihan, ikam gak ada apa-apa. Cuma aku nang sakit hati. Ya kan? Sakit hati. Ini yang sakit hati. Tapi bila ikam dapat, aku nang senang benar hatiku. Berada di sini. Sekarang naikkan lagi nafas. Sampailah nafas di dada. Nah, sampai nafas di dada. Ini maknanya apa? Maknanya adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri. Nah, sampai ke sini. Ujar dada, ya kan? Duit itu dari kertas dari pohon sampai naik ke atas. Ini juga nih huruf syad nih mana hati-hati. Terbit. Dan ikam nang berusaha nih nafsuai tuh sidin juga syad memperingati. Ini ngaranya mengembalikan. Jadi sabar ini mengembalikan yang berusaha nafsu tadi dengan tujuannya dikembalikan, dileburkanlah semuanya. Bayangkan, pelajari, bayangkan duit andap di dalam parut itu adalah nafsu ambisiku. Naik ke hati, wah gara-gara ini bisa menyakitkan ke hati, bisa menyenangkan ke hati, karena nyaman juga keduanya. Naikkan, tarik, tahan di dada, kembalikan, leburkan semua. Di mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri. Yang mana yang disebut dengan wasta'inu ini duitnya wasta'inu. Apabila engkau berhadapan sama engkau nih hati dan nafsu, engkau berhadapan dengan duit, wasta'inu bis-sabri. Kembali. Huruf syad ini kan banyak maknanya. Syad, sholat ini, sabar ini, ya kan? Kemudian shodikin ini, semuanya maha benar. Apa yang maha benar? Janji Allah. Nah, di dalam huruf syad ini ingat nih ada huruf ba, ada huruf ra. Ujar huruf syad karena syad ini kan artinya maha benar. Duit itu benar, nafsu ikam itu benar, hati engkau itu benar. Ujar huruf syad. Tapi ingat dia ada huruf ba. Sesungguhnya yang menjadi nafsu, yang menjadi hati bagi kamu, dan yang menjadi duit yang engkau hadapi itu adalah berasal daripada nur yang dimintai persaksian, sehingga adanya aku di huruf ba. Semuanya itu aku mengadakan nafsu, mengadakan hati, mengadakan duit adalah aku di huruf ba. Aku semuanya yang mengadakan. Berarti siapa yang perlu? Hilanglah, lenyaplah hati dan nafsu. Lenyap. Ketika sudah lenyap, maka huruf ra muncul. Apabila kita bisa melenyapkan nafsu, mengalahkan nafsu, kemudian meninggalkan hati, kalbu. Ingat, kalbu adalah sesuatu yang membuat sakit hati, karena kiblat daripada segala nafsu berada di hati. Di cabang hati ada 4. Ini kembalilah napas kepada dada. Sesungguhnya engkau di dalam atau mendapatkan ampunanku. Makanya wasta'inu bis-sabri. Di dalam sabri ada huruf syad bisa bermakna dengan salat. Orang yang sabar berarti dia kembali kepada huruf ba dalam ampunan Tuhan, otomatis disebut dengan sabar. Kamu sudah dengan aku. Nah, ini kita praktek langsung. Ini tujuan sepedol, aku hendak mendapatkan sepedol. Tarik sepedol, hendak di parut. Tarik lagi, berjalan sepedol sampai di hati. Berproses, naiklah ke dada. Ketika sepedol sampai di dada, maka sepedolnya hilang, lenyap. Kenapa? Nih, berasal dari semua. Diri kita pun hilang juga. Inilah yang disebut kita sudah innama amruhu iza arada. Jadi batasannya ketika di dada sudah innama amruhu iza arada. Maka sebelum tadi kan hilang nih, karena kembali ke atas iza arada. Setelah ini lenyap semua, diri kita lenyap semua, habiskan napas sampai di ubun-ubun,
turunkan langsung hembuskan. Maka cara membacanya, tarik sepidol atas di parut, Anda kawal hati, Anda kadada, resmi sudah banyak di dada, lembur sudah semua, kada terlihat lagi hilang sudah. Kenapa? Karena kita bukan mata yang melihat dan terasa hilang semuanya. Barulah sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita aja tahan napasnya di dada. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tahan kalau sudah napasnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mampunya 7 aja membaca. Napas kadang lagi. Setelah selesai Bismillahirrahmanirrahim, tarik sampai di ubun-ubun, kita sudah menghantarkan kembali semuanya. Baru turunkan, jangan sampai melewati tenggorokan. Tarik lagi, langsung anak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satu contoh napas di dalam bacaan atau amalia. Sekarang kalau kita sudah mengenal dengan diri kita, kada menggunakan lagi napas yang 1/3 dan 2/3. Jangan dipakai. Ini pemula. Kalau kita sudah mengenal siapa itu diri, siapa diri kita, kenapa harus pakai 1/3 dan 2/3? Kada perlu lagi memakai. Maka bajikir jika sudah sembahyang, subhanallah, 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 subhanallah. Siapa yang kita sambat? Kalimat ini siapa? Diri kita siapa? Siapa yang dipuji? Kada ada lagi di diri kitanya. Langsung di napas. Ingat, bilainya bajikir, tarik napas, tahan di dada. Subhanallah, 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 subhanallah. Semampunya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena mampu tarik napas, bermadang. Baca pulang, tarik napas, tahan di dada. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu zikir. Kalau punya sembahyang, bacaan sembahyang sama saja balain. Tarik nafas, ketika berdiri betul, tarik nafas anak di dada. Allahu Akbar. Tarik. Kada menggunakan lagi nafas 1/3 dan 2/3. Kalau hafal 1/3, 2/3, 1/2 dan 3 nih ngalih. Langsung aja parut, hati, dada dan ubun-ubun. Berdiri, tahan napas di dada. Berarti kalau kita berani menahan napas di dada, berarti kita sudah mengenal siapa diri kita, siapa yang sholat, apa yang membaca, apa yang terdengar, apa yang terlihat. Berarti kita sudah langsung letakkan napas di dada. Hanya baca. Kenapa? Dada adalah nur. Ini tingkatan nur. Cek berapa skemanya sana. Maka kalau diskemakan, ini adalah pada Ahad. Ini pada Ahmad. Kada mulai. Ini pada Nur Muhammad. Ini pada Adam. Nah, tidak. Semua apapun kejadian proses di muka bumi tidak terlepas daripada proses bagaimana Allah menjahirkan wujudnya dan bagaimana wujud itu berproses menjalankan kehidupannya. Tidak keluar semuanya dari situ. Ini napas dalam suluk, dalam ibadah apapun. Kenapa doa kada kabul nih? Bisa juga terjadi napas masih bertahan di 1/3 di perut. Bisa jadi napas di hati, rasa sakit hati. Ingat, bila orang penyabar sudah kalau penyabar, Anda di dada. Makanya napas di dada itu adalah napas penyabar. Nih, silakan menggunakan napas dada. Kita sebut napas dada aja. Apabila sudah mengenal keilmuannya, sudah sampai kepada tingkat tauhid yang mengenal atau bisa meniadakan diri kita dan meniadakan tujuan atau meniadakan masalah, silahkan langsung letakkan tahan pada dada. Allahu Akbar. Sesudahnya hanya tarik lagi, tahan di dada. Wazahtu wasyiyal ladzi fatara samawati wal ardi wa muslimu wa ma'ana minal musyrikin. Tarik, hembuskan. Inilah mi'raj, turun naik. Ini wajib turun naik. Wajib turun naik napasnya. Napas turun naik wajib. Jadi
Baca lagi, tarik lagi nafas, tahan di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Hapus, naikkan lagi kamu pun. Kalau sudah terbiasa, kadang aku lagi sembahyang. Kalau kamu istilah, kada lagi sudah terbiasa. Ini makanya ini kita bongkar habis. Rahasia Bismillah ini benar-benar kita sudah membongkar habis sampai kepada tingkat pengamalan. Ini disebut dengan napas suruh. Habis benar-benar sudah ini. Jadi silakan menggunakan napas dada bagi yang sudah mengenal akan dirinya yang sebenarnya. Bila mengenal akan dirinya yang sebenarnya, maka kita mengenal tujuan atau yang disebut dengan wasta'inunya. Kita kenal sudah situ. Silakan letakkan ini. Jadi kuncinya di dua ini aja lagi. Ya, di dua. Penjairan di sini. Kembalikan. Kenapa napasnya harus dinaikkan? Inilah yang disebut dengan innama amruhu. Barang siapa yang menyerahkan, naik napas. Ketika kita tahan di dada, innama amruhu, naik ke atas. Kenapa? Ada ijazah ada. Barang siapa yang mengembalikan, apa yang dikembalikan, apapun yang